Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solfahrina dengan nomor induk mahasiswa 235309090 PPT 01338. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume buku yang berjudul Muscle Development of Livestock Animal pada chapter 9 yang berjudul Proteolytic System and the Regulation of Muscle Remodeling and Breakdown. Baik, akan saya lanjutkan kepada slide berikutnya. Untuk pendahuluan yaitu eh, di sini akan dijelaskan tentang proteolytic system atau sistem proteolitik pada otot. Karena otot memiliki kapasitas yang unik dalam beradaptasi melalui pergantian protein yang kontras dengan jaringan yang lain. Nah, degradasi protein ini berperan penting dalam proses seluler dasar yang memungkinkan adaptasi otot secara tepat karena jaringan tersebut sangat responsif terhadap aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan itu misalnya adalah olahraga, kemudian perubahan nutrisi, dan faktor yang mempengaruhi seperti faktor lingkungan. Lalu, dalam proses proteolitik itu melibatkan jalur degradasi selektif, mengelola konsentrasi protein secara efektif untuk mempertahankan fungsinya. Remodeling serat otot memungkinkan penyesuaian tanpa kehilangan fungsi yang dicapai dengan pengaturan spasial degradasi protein agar tidak merusak miofibril. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ini menjelaskan tentang mekanisme proteolitik kompleks yang mendasari pertumbuhan otot, perbaikan, dan pemeliharaan kualitas otot. Nah, dalam hal ini, otot yang unggul itu yang mudah mengalami adaptasi adalah otot rangka atau otot skeletal. Nah, yang berikutnya adalah model dan metode yang digunakan dalam studi proteolisis. Jadi, dalam metode ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada animal models, lalu ada in vitro models, dan yang terakhir adalah methods. Nah, animal models sendiri itu merupakan metode dengan menggunakan hewan untuk mempelajari kerusakan dan perombakan otot dalam kondisi tertentu. Sedangkan in vitro model itu dilakukan dengan mengisolasi, mengkultur, dan merombak sel di laboratorium untuk sel tersebut untuk berdiferensiasi dan menyatu sehingga membentuk miotop. Kemudian metode yang selanjutnya akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, terdapat 6 metode. Yang pertama itu ada link body mass measurement. Itu merupakan metode yang digunakan untuk memantau atrofi otot pada penyakit yang menyebabkan beberapa penyakit seperti sepsis, kanker, dan diabetes. Nah, komponen yang utama di dalam tubuh itu adalah otot rangka yang dapat digunakan untuk mengestimasi kasar otot tubuh secara total. Tapi dalam metode land body mass measurement itu memiliki kekurangan, yaitu ketepatannya hanya mengestimasi dalam mengukur atrofi otot. Kemudian yang kedua ada balance studies, itu membahas tentang fenilalanin, tirosin, dan lisin yang tidak terdegradasi atau disintesis, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan kehilangan otot bersih dengan mengukur aliran darah arteri dan vena. Nah, untuk kekurangannya itu adalah sulit dalam mengisolasi jaringan selain otot. Lalu yang ketiga itu ada expression and activity of proteolytic enzyme. Itu mengukur aktivitas dengan menilai aktivitas enzim dalam fraksi otot yang dihomogenkan dalam kondisi yang dipilih. Kekurangannya itu korelasi ekspresi dan enzim menjadi kompleks dan memerlukan pendekatan tambahan sehingga hasilnya itu akurat. Lalu yang keempat itu ada labeling study, itu mengukur substrat dengan transfer asam amino ke otot dengan dua macam cara. Kekurangannya itu
sulit diterapkan secara in vitro karena konsentrasi yang tinggi terhadap asam amino dapat mempengaruhi metabolisme protein dan periode yang pendek membatasi penerapan pada substrat yang memiliki umur pendek. Lalu yang kelima ada methyl histidine measurement, itu dilakukan untuk pemecahan protein otot dengan menggunakan urin sebagai sampel secara in vitro. Nah, biasanya metode ini hanya dapat digunakan pada hewan yaitu domba dan babi, sehingga itu menjadi kekurangannya karena eh, hanya dua hewan tersebut yang dapat dapat menggunakan metode ini. Kemudian ada inhibitor tadi, itu merupakan pengukuran degradasi otot yang dikombinasikan menggunakan inhibitor untuk menentukan kepentingan relatif dengan berbagai sistem. Kemudian dalam studi ini melibatkan stabilisasi otot dalam jalur regulasinya. Yang selanjutnya itu ada regulation of protease expression, itu pemahaman terkait protein di dalam otot yang dapat terurai masih terbatas. Beberapa pengaturan enzim ini terjadi saat transkripsi. Tingkat ekspresi enzim dapat dilakukan dengan mengambil RNA dan biopsi otot. Regulasi ekspresi protease dibahas dalam bab berikut, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama ada lisosomal proteases katepsin B, D, H, and L. Nah, itu penelitian ini dilakukan yang menunjukkan bahwa proteosis lisosomal di dalam otot tidak mengikat selama 48 jam pada hewan yang digunakan dalam percobaan dengan aktivitas katepsin H and L itu tetap stabil. Yang kedua ada proteasomal pathway yang melibatkan 4 langkah atau eh, empat enzim yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada kalsium dependent proteolysis, yaitu enzim yang bergantung pada pemecahan protein. Di antaranya ada N-calpain, lalu ada calpain dan P94. Lalu yang selanjutnya adalah regulation of substrate degradation. Itu merupakan mekanisme sistem proteolisis di antara protease seluler. Pengangkutan protein dalam kompartemen ini membantu dalam proses degradasi. Nah, terdapat dua dalam regulasi dari degradasi. Yang pertama ada regulasi degradasi lisosomal, yaitu lisosomal akan membentuk kompartemen khusus untuk mendegradasi protein yang berfungsi sebagai degradasi protein ekstraseluler dan membran yang memasuki sel melalui endositosis serta mendegradasi protein intraseluler. Yang kedua, ada proteasomal pathway. Nah, proteasomal itu adalah kompleks protein yang berperan dalam penghancuran protein yang tidak dibutuhkan. Terdapat enzim yang berperan yaitu ada ubiquitin E1, enzim konjugasi ubiquitin E2, lalu ada enzim ubiquitin ligase 3 dan proteasem 26S. Nah, dari proteasomal pathway ini terdapat dua bagian lagi, yaitu di N-enroll pathway itu merupakan mekanisme degradasi protein yang bergantung pada residu asam amino di ujung N-terminal protein. Nah, jalur ini penting karena adanya inhibitor E3-alfa yang menurunkan ubiquitin dari 40 sampai 45%. Lalu depresi dengan menurunkan 20 sampai 25%. Dan DE214K mengikat secara irreversibel menurunkan, sementara penambahan E2 14K itu akan meningkatkannya. Lalu ada MURF1 dan MAFBX itu yang dapat mengikat titin di dekat garis M. Tempat enzim ini diperlukan untuk mempertahankan struktur garis M, sedangkan MABFBX itu berfungsi sebagai ligase ubiquitin tipe SGF.
Lalu yang selanjutnya ada regulation of calpain. Nah, regulasi ini kalpain berasosiasi dengan myofibril. Perbedaan antara M-kalpain dan mu-kalpain adalah selektivitas terhadap kalsium. Hipotesis dalam penelitian yang dilakukan yaitu M-kalpain membutuhkan kalsium yang lebih tinggi untuk diaktifkan, sedangkan yang selanjutnya itu cukup dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kedua kalpen ini mampu menghilangkan cakram Z dari myofibril yang mengarah pada kerusakan otot. Lalu yang terakhir itu ada regulation of caspases in skeletal muscle. Ini merupakan regulasi pada hipertrofi dan atrofi otot yang melibatkan enzim proteolitik kapkase yang terkait. Lalu yang terkait dengan proses apoptosis. Nah, apoptosis ini masih diperdebatkan karena kondensasi kromatin dan fragmentasi DNA yang diamati di dalam sel otot masih uh, hasilnya masih rancu. Kemudian terdapat uh, kapkase during hypertrophy and atrophy. Nah, remodeling dan hipertrofi yang terjadi setelah pembebanan atau pelatihan otot melibatkan proliferasi sel satelit diikuti dengan fusi sel satelit dengan sel otot yang ada. Atrofi memiliki kesamaan dengan kematian sel yang terprogram sehingga masih menjadi perdebatan dalam penelitian yang dilakukan. Lalu, other proteases in the muscle, kapkase dapat diaktifkan oleh faktor pengaktif pelepas mitokondria oleh reseptor spesifik. Nah, reseptor tersebut diaktifkan dengan adanya pembentukan trimer dan induksi ligan. Nah, untuk kesimpulannya, sistem proteolitik atau pemecahan protein utama di dalam otot meningkat saat proses perombakan dan pemecahan protein otot. Peningkatan kapasitas proteolitik terjadi karena adanya ekspresi peningkatan jumlah dari enzim-enzim proteolitik utama secara keseluruhan. Walaupun belum banyak dipahami mengenai mekanisme spesifiknya, terutama enzim-enzim tertentu. Kesimpulan ini menyatakan bahwa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk pemahaman secara rinci bekerja pada berbagai komponen otot. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.